Baik, silakan duduk. Bapak Ibu saudara bisa dinyalakan lampu belakangnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya pilih tema di sore ini, orang yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Sebenarnya teksnya masih sama dengan tadi pagi, tapi saya mengangkat, kalau tadi pagi saya mengangkat tentang orang Israel, hari ini atau malam ini atau sore ini saya angkat mengenai tokoh yang tadi pagi saya sebut bernama Otniel, orang yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Setiap orang yang lahir di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dan kalau kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, maka sebagai layaknya seperti sebuah benda ini, handphone ini diciptakan oleh sang perancang, sang desainer hanya untuk satu, untuk tujuan daripada si pencipta. Jadi ketika saudara dan saya diciptakan, ingat bahwa kita harus kembali pada rancangan pertama sang pencipta. Jadi HP ini dibuat untuk telepon, dibuat untuk baca internet dan sebagainya. Tetapi maksud saya adalah kalau ini dilakukan di luar dari tujuan si pencipta, maka bukan hanya ini gagal, alat ini gagal, yaitu handphone ini gagal, tetapi akan rusak alat ini. Alat ini, kalau saudara lihat, ini persis buku, betul ya? Tapi kalau saya bikin dia seperti benar-benar buku dalam pengertian fisik buku cetakan, maka ini bukan hanya tidak berfungsi dengan baik, tapi dia akan jadi alat yang rusak. Contoh, kalau buku-buku cetak itu saudara lempar saja begini, dia aman. Tapi kalau ini walaupun dia ada catatan di sini, ada buku di sini, tapi kalau saya lempar dia rusak. Demikian ketika saudara dan saya diciptakan, kita harus tahu apa tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah Anda harus dipakai oleh Tuhan. Sebab kalau Anda tidak dipakai oleh Tuhan, hanya ada dua. Saya selalu bilang, dalam dunia ini ada surga, ada neraka, ada setan, ada Tuhan. Kalau kita tidak dipakai Tuhan, maka kita bisa saja dipakai oleh setan. Karena itu saya tidak mau, dan saya juga yakin Anda tidak mau dipakai oleh kegelapan. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita langsung lihat. Kalau tadi pagi dari ayat 7, maka sore ini saya langsung kita lompat pada ayat yang ke-9, ciri orang yang dipakai Tuhan. Namun kita baca ayatnya dulu, saudara. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, 10 dan 11. 7, 8 kita hilangkan. 9, 10 dan 11, perhatikan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Berarti ini Tuhan pakai siapa nanti? Bagi orang Israel, yaitu siapa? Otniel, anak Kemas, adik Kaleb. Roh Tuhan menginggapi dia dan menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishathaim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishathaim. Kalau saudara baca ayat yang ke-11, lihat ini kata Alkitab. Lalu perhatikan kata ini, amanlah, perhatikan baik-baik. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Artinya Tuhan pakai dia untuk bikin negeri orang Israel aman, selamat. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau. Otniel itu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, kalau saudara baca mengenai Otniel, saudara bisa cari setelah Hakim-Hakim Otniel, itu tidak ada lagi Otniel disebut-sebut. Otniel ini terlalu singkat ceritanya. Tapi walaupun dia punya cerita singkat, saya mau bilang saudara bahwa sejarah Israel harus mengakui bahwa seorang bernama Otniel, walaupun singkat, dia punya cerita. Beda dengan kalau saudara baca mengenai Daud, panjang sekali. Beda saudara baca Yusuf, panjang sekali. Kalau saudara baca mengenai Musa, panjang sekali. Tapi kalau saudara baca mengenai Otniel, singkat saja. Cerita mengenai Otniel ini singkat saja. Habis itu sudah terlupakan oleh semua orang. Tetapi Otniel adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terjemahannya begini, saudara. Hidup kita ini kan kita tidak tahu panjang atau pendek. Katanya hidup ini bukan bicara tentang lamanya atau pendeknya sebuah hidup, tapi bagaimana engkau bermakna, itu lebih penting. Dengar baik-baik. Hidup ini bukan bicara tentang berapa tahun engkau hidup.
Apa gunanya saudara hidup misalnya 100 tahun, tapi saudara jadi orang yang boleh dikata sebagai orang-orang yang tidak diingini orang gitu. Mengerti ya? Ada orang-orang yang pernah saudara dengar bilang begini, dipunakal lagi, ku masih hidup ya. Itu membuktikan bahwa panjangnya sebuah umur tidak menentukan. Kalau lihat cerita mengenai siapa namanya, Otniel ini singkat, tapi hidupnya bermakna bagi Tuhan dan bagi Israel. Saudara dengar baik-baik. Saya tidak tahu umur saya berapa, saya tidak tahu umur saudara berapa nanti. Tapi bagi saya begini, kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Jumlah itu penting, tapi kualitas itu lebih penting. Bagi saya kuantitas itu jumlah cerita mengenai Otniel sedikit, tapi kualitas yang dia buat dalam sedikit itu luar biasa. Apa artinya? Otniel mau dipakai oleh Tuhan. Otniel adalah orang yang dipakai Tuhan. Nah, Otniel, saya cepat saja. Otniel itu dalam bahasa Ibrani artinya ini, saudara. Otniel dalam bahasa Ibrani artinya Tuhanlah kekuatan, atau Tuhan adalah kekuasaan. Jadi itu artinya Otniel. Saya tidak tulis di sini. Tapi sudahlah, singkat cerita, bagaimana supaya Otniel dipakai oleh Tuhan. Pemakaian Tuhan atas kita ini kan beda-beda. Otniel dipakai untuk bikin aman Israel, selamatkan Israel. Lalu bagaimana dengan kita? Kapan Tuhan mau pakai saya? Di bidang apa Tuhan mau pakai saya? Untuk apa Tuhan mau pakai kita? Gitu. Yang pertama Anda harus sadari dulu, bahwa dipakai Tuhan atau tidak dipakai Tuhan, atau lebih tepat begini. Sebenarnya apa sih perbedaan orang dipakai Tuhan dan tidak dipakai Tuhan? Bagi saya, sebentar saya tanya dulu, ini siapa puaya? Beta kok kaki? Oh, ya. Jadi apa bedanya saudara dipakai Tuhan dan tidak dipakai Tuhan? Kan orang punya pilihan. Saya mau dipakai atau tidak dipakai, itu urusan saya. Pertanyaan adalah ini, mengapa Anda harus dipakai oleh Tuhan? Atau apa sih lebihnya orang dipakai Tuhan? Jawaban saya sederhana. Kalau saudara sadar, tadi saya bilang bahwa kita diciptakan Tuhan, kesadaran untuk bisa dipakai Tuhan itu sesuatu yang penting. Namun yang kedua, yang paling penting adalah ini. Itu adalah sebuah kehormatan. Dengar baik-baik. Kalau saudara dipakai Tuhan itu apa? Sebuah kehormatan. Nah, ini yang penting. Kalau kita dipakai Tuhan itu sebuah kehormatan. Kenapa saya bilang kehormatan? Karena yang pakai kita ini bukan gubernur, yang pakai kita bukan presiden, yang pakai kita bukan pejabat, yang pakai kita ini Tuhan Allah. Bayangkan Tuhan Allah, apa yang dia tidak bisa bikin? Dia bisa, tapi dia masih menggunakan saudara. Itu kehormatan. Ada anak. Nah, tadi saya bilang, di bidang apa kita melayani? Banyak. Ada yang melayani musik, ada yang melayani singers, tamborin, penari, multimedia. Kita semua dipakai oleh Tuhan. Tetapi yang saya maksudkan adalah Tuhan harus pakai kita dengan lebih luar biasa. Ada amin. Tuhan pakai kita harus lebih luar biasa. Saya senang dengan ada satu advokat yang sekarang lagi naik daun dalam peristiwa Sambo. Siapa yang namanya? Ada yang ikut beritanya? Komarudin siapa? Batak itu. Saya suka dengan dia, Komarudin. Komarudin itu seorang advokat, seorang ahli di bidang hukum. Dia bukan hanya bela orang. Yang saya suka daripada dia adalah ketika dia bicara apapun, dia selalu bicara tentang firman Tuhan. Saya bangga. Ada orang mengatakan dia lebih pendeta dari pendeta. Wow, itu kata luar biasa. Dia lebih pendeta dari pendeta. Saya sebagai hamba Tuhan agak iri juga, karena dia dibilang dia lebih pendeta dari pendeta. Wow. Saudara lihat, dia sudah ahli hukum, ada duit, tapi dia tahu lebih terhormat dia dipakai juga oleh Tuhan. Ada amin. Nah, kalau begitu, siapa orang yang dipilih dan mau dipakai oleh Tuhan?
Tentu jawaban saya adalah semua orang Tuhan mau pakai, tapi bergantung daripada Anda mau atau tidak. Kalau Anda mau, itu sebuah kehormatan. Anda tidak mau, itu pun urusan Anda. Dari dulu kitab Kejadian mulai, Tuhan selalu berikan apa yang disebut dengan bahasa Inggris free will, kehendak bebas. Anda mau tidak mau. Tapi bagi saya itu sebuah kehormatan. Jadi kalau saudara bisa melayani Tuhan dalam bidang apapun, sebuah kehormatan. Namun Anda harus tahu rambu-rambu atau ciri-ciri orang yang mau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Inilah cirinya. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sama-sama bilang, orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dari mana saya tahu? Dari tadi pagi masih poin sama, tapi bedanya poinnya sudah beda. Ayatnya tetap sama. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 bilang begini, saudara. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah pada para Baal dan para Asyera. Asyera adalah, tadi pagi saya bilang apa? Baal yang berhubungan dengan dewa yang bikin subur, sukses. Orang Israel lebih terpana pada dewa itu, dewa kesuksesan itu, daripada Tuhan Allah. Tapi saya percaya, mengapa Alkitab mengatakan siapa namanya? Otniel dihinggapi roh Allah. Sederhana. Saya pikir dari antara orang Israel, kenapa Otniel dipilih Tuhan? Karena ketika orang Israel jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, beribadah kepada Baal, fokusnya pada Baal, fokusnya pada berkat, fokusnya pada apapun yang menjadi keinginan dunia, bagi Otniel hatinya tetap pada Tuhan. Itu membuat Tuhan pilih dia untuk dipakai oleh Tuhan. Saya tanya saudara, apa saya tidak ada pengkhotbah yang lebih baik dari yang namanya Jerry Adu sampai dia harus pilih saya? No, Tuhan pilih pertama karena memang dia mau pilih, itu anugerah. Tapi bagi saya ada tindakan aktif dari kita, bahwa dasar kita melayani adalah cinta Tuhan. Otniel, saya percaya pada waktu orang Israel memilih melupakan Tuhan, Otniel justru memilih untuk tetap ada Tuhan di dalam hidupnya. Mengerti ya? Dalam pelayanan, syarat pertama untuk bisa melayani adalah harus cinta Tuhan. Kenapa? Tadi pagi saya bangun, saya dengar khotbahnya Iren. Saya buka, saya dapat pesan yang bagus dari dia. Dia mengajar tentang ketulusan, dan dia singgung mengenai ini. Dalam pelayanan biasanya ada kritik, ada teguran. Tapi kalau saudara hanya gara-gara teguran tersinggung pergi tinggalkan gereja, saya pinjam dia pun kata, maka saudara akan pergi. Tapi kita melayani karena tulus, kita melayani karena Tuhan. Itu berarti apa? Dalam melayani Anda butuh cinta Tuhan. Kenapa? Sebab dalam pelayanan pun kita bisa ketemu apa yang disebut dengan kata kecewa. Saya bisa bersikap ikut mau saya, itu bisa saja membuat Anda mengerti, atau sebaliknya Anda kecewa dengan saya sebagai seorang hamba Allah. Gitu, ngerti ya? Nah, kalau saudara tidak cinta Tuhan, semua akan menjadi alasan apapun untuk kita tidak melayani Tuhan. Teman bisa mengecewakan, pendeta bisa mengecewakan, siapa lagi? Keluarga bisa mengecewakan. Nah, kalau saudara tidak cinta Tuhan, ini semua akan mengganggu fokusmu. Mengerti ya? Ini semua akan ganggu dan Anda tidak bisa melayani, karena yang Anda lakukan adalah bukan cinta Tuhan. Dan kalau Anda cinta Tuhan, apapun yang terjadi, Anda tetap melayani Tuhan. Satu waktu Petrus pernah ditanya 3 kali oleh Tuhan Yesus. Saya pernah khotbah, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus, yes, saya mengasihi. Kedua, apakah engkau mengasihi? Yes, saya mengasihi. Yang ketiga, Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, yes, saya mengasihi engkau. Engkau tahu itu. Lalu Tuhan bilang, gembalakanlah domba-domba. Nanti ada bagiannya. Tapi maksud saya adalah, ternyata sebelum Tuhan kasih dia menggembalakan domba, dia harus cinta Tuhan. Anda tahu, dalam perjalanan hidup saya sebagai hamba Tuhan, tidak semuanya enak. Jadi kalau saudara ikut Tuhan,
Misalnya saudara dapat teguran dari saya, saudara kecewa, saudara marah, Anda belum menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu melayani, mau baik atau sudah baik, tetap ada yang berikan positif, ada yang negatif. Saya kalau lihat pendeta Mel Atok punya video, ngeri saudara. Mau maki lah, mau bunuh sama dia lah. Kalau saudara tidak cinta Tuhan, sudah berhenti jadi hamba Tuhan. Kalau saudara tidak cinta Tuhan, apapun di sekeliling kita itu akan bikin kita kecewa. Saudara pikir hamba Tuhan itu sempurna? Tidak. Saya juga kadang-kadang kecewa dengan sesama hamba Tuhan. Tapi karena saya cinta Tuhan, ngapain gara-gara dia saya harus mundur dari Tuhan? Mengerti? Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan lupa Tuhan, artinya cinta Tuhan. Karena jujur, saudara melayani di sini dapat apa? Saya tanya saudara, dapat apa? Dapat marah, kadang-kadang ada. Tidak dapat apa-apa lagi, Bapak Tuhan marah kita lagi. Kan gitu. Tapi kalau saudara cinta Tuhan, no, kita tidak peduli. Yang parah itu saudara lihat, para murid pada awalnya bukan orang yang cinta Tuhan. Waktu Yesus buat mujizat, semua lihat, ini guru kami hebat, betul? Pada waktu dia jalan di atas air, mereka bilang, ini guru yang kami ikut. Dan waktu dia tersalib, semua lari. Kalau saudara mau ikut Tuhan enak-enak, tak usah ikut Tuhan. Anda tidak cinta Tuhan. Saudara-saudara, ada waktu saya sudah bilang, saya ada berkat menimpa. Ada waktu kami ini diajar untuk bikin, mau ada uang tidak ada uang, santai, semangat melayani. Jadi kami tidak dipengaruhi apapun ya. Jadi kalau ada orang pikir kami melayani hanya karena duit, mungkin dia tidak tahu saja bagaimana bergumulnya hamba Tuhan. Kalau kami tidak cinta Tuhan, rasa lapar, uang tidak ada, berhenti. Saya sudah lama berhenti jadi hamba Tuhan. Tapi karena saya punya cinta kepada Tuhan, dasar saya cinta pada Tuhan pertama, yang paling penting, dia sudah tebus saya. Saya yang jahat ini, dia mau pilih jadi hambanya, dia mau pilih jadi jemaatnya, dia mau pilih jadi umatnya. Kedua, dari kecil saya mengalami banyak kasih setia Tuhan. Mulai dari lahir hampir mati. Ingat SD, saya lihat banyak cerita-cerita. Belum hampir tertabrak, saya pernah pukul saya. Bapak kecil saya pukul saya gara-gara saya hampir tertabrak. Kalau saya ingat-ingat hampir mati tahun berapa di Alor, orang tidak tahu, keluarga saya tidak tahu. Sehingga ketika satu waktu saya pulang, kakak saya bilang, puji Tuhan, adik pendeta Supurya. Bahasa itu sederhana, tapi Tuhan buka begini. Lu lihat di Alor berapa kali sakit yang parah hampir membuat lu mati, lu bisa pulang karena Tuhan. Lalu ada orang bikin kecewa saya tinggalkan Tuhan. Maaf kata, tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa gantikan Tuhan di dalam hidup saya, karena dia tidak pernah mengecewakan saya. Pada waktu Yohanes digoreng, Yohanes ya, murid Tuhan Yesus digoreng dengan tacu yang besar. Lalu dua orang bilang, Yohanes, masihkah engkau setia pada Tuhan? Yohanes bilang begini, Tuhanku belum pernah satu kali pun mengecewakanku. Mengapa hanya digoreng aku tolak engkau? Dan akhirnya dia tidak mati, dia tidak angus. Mereka buang dia ke pulau Patmos. Penulis Wahyu adalah Yohanes. Kalau dia tidak cinta Tuhan, waktu digoreng dia sudah bilang, ikut Tuhan kau menderita. Kalau begitu, orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang benar-benar cinta Tuhan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saya berharap kita cinta Tuhan. Kaum muda Nazaret, taruh ini kuat-kuat di hatimu. Saya harus punya cinta akan Tuhan. Ya, saya jujur ya, saya tidak berlebihan. Saya angkat keluarga Pak Yos dan istri. Setiap minggu mereka tuh bersihkan pastori. Mereka tidak dapat apa-apa dari gereja. Kadang-kadang saya berpikir, apa sih motivasi mereka? Tapi yang saya tahu adalah mereka cinta Tuhan.
Ada orang-orang pengaruh, mereka tinggalkan kami. Saya bilang terserah Pak Yos dan Ibu sah. Tapi sampai hari ini mereka setia, karena saya percaya mereka cinta Tuhan, dan saya percaya kita juga semua cinta Tuhan. Amin. Othniel dipakai Tuhan karena Othniel berbeda. Dia punya hati tertuju pada Tuhan. Yang kedua, kalau saudara lihat, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, yang kedua, ini masih khotbah saya tadi pagi, saya belum hapus. Yang kedua, kalau tadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka yang kedua, orang-orang yang suka dengan jam-jam doa pribadinya. Saya pinjam anak saya Cynthia pembahasa. Ini tidak ada hubungan dengan saudara mau makan lalu bilang terima kasih Tuhan Yesus buat makanan. Ini tidak ada hubungan dengan itu. Doa yang saya maksudkan di sini bukan doa yang sekedar saudara mau pergi sekolah, Tuhan beta mau ke sekolah, beta mau kuliah, jaga beta. Bukan. Semua orang bisa melakukan. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah lebih jauh memiliki hubungan intim dengan Tuhan, jam-jam doa khusus dengan Tuhan. Kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, Anda harus punya jam-jam khusus dengan Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang yang berbeda. Ada amin. Kita dipakai Tuhan bukan karena kita sekedar punya kemampuan. Kita dipakai Tuhan karena kepasrahan diri kita kepada Tuhan. Kalau tidak, maaf kata. Ini yang saya sering sebut. Nanti kita sekedar show saja, pertunjukan. Hati-hati dalam pelayanan. Kalau tanpa doa, show, pertunjukan. Tidak heran orang berlomba-lomba pertunjukan. Siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih luar biasa, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih berkualitas, itu semua penting. Tapi dengar, tanpa doa kosong. Hanya apa? Pertunjukan. Show, pertunjukan. Ada seorang hamba Tuhan senior di gereja kami di Geisia, yaitu salah satu dosen saya, namanya Pendeta Kit Sorbo, orang Amerika. Pada waktu saya kuliah dia bilang, hati-hati dalam pelayanan. Kalau sampai tidak ada lagi doa, maka yang kita tunjukkan adalah show, pertunjukan. Jadi orang bilang apa ya? Sudah lebih kepada sekedar mau kasih tahu saya bisa khotbah, saya bisa pimpin pujian. Kalau yang sekedar itu, apa bedanya saudara dengan artis-artis dunia? Makanya tadi malam saya sempat nasihat pemuda, mau datang naik di sini kalau saudara tidak berdoa. Show namanya. Apa? Show, pertunjukan. Apa bedanya dengan artis yang main musik? Apa bedanya Anda dengan artis yang main drum? Sama main musik. Alat mereka lebih canggih. Tapi yang membuat kita berkualitas ketika ada doa di dalamnya. Doa itu yang mengalihkan kuasa Tuhan. Doa itu yang membuat hadirat Tuhan. Ada amin. Coba kita lihat ayat yang ke-9. Sudah lihat ini. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Othniel. Othniel ini dibangkitkan hasil dari mana? Dari doa. Jadi Othniel ini benar-benar dia muncul, bukan sekedar ini loh Othniel yang hebat, tidak. Itu hasil dari doa. Maksudnya begini, kalau saudara muncul di sini di atas mimbar atau di tempat pelayanan di mana Anda melayani, biarlah waktu Anda muncul begini, itu hasil dari doa, bukan sekedar berdiri di sini. Nah, makanya ada orang suka tersinggung itu pasti suka berdoa, pasti saya yakin. Kalau Anda berdoa, Anda tidak tersinggung di sini.
Kalau Anda berdoa, Anda tahu bahwa yang penting adalah doa. Mengerti? Doa yang membuat Otniel yang ada di bawah ini diangkat naik ke atas. Jadi saya mau bilang sama saudara, saudara dipakai Tuhan ini. Ada orang-orang yang topang saudara. Di Jumat itu ada ibu-ibu berdoa untuk saudara. Nih. Satu waktu ada pendeta besar mati dan dia ke surga. Sampai di surga, saudara, apa yang terjadi? Pendeta besar ini khotbah, sekali khotbah ratusan ribu di lapangan. Sekali dia doa, mujizat terjadi. Waktu dia berdiri dihakimi oleh Tuhan, dia masuk surga. Tapi pas dong panggil dia, pendeta, taruhlah namanya pendeta Jiriadu. Panggil dia, pendeta Jiriadu. Wah, pikir saya kan khotbah, ribuan orang, ratusan ribu orang diselamatkan, pasti saya mahkota besar. Katanya waktu dikasih Tuhan Yesus, dia lihat ada dua. Satu mahkota itu kecil sekali, satu itu mahkota besar, sama-sama dari emas. Jadi waktu sang pendeta ini pergi, dia sudah tahu ini yang besar punya saya. Kan hanya dua orang, ada seorang ibu tua di situ, sudah tua, kurus, seperti orang tak terurus. Jadi waktu dia pergi, dia bilang saya punya yang besar. Waktu dikasih mahkota, Tuhan ambil yang kecil, taruh di kepala pendeta itu. Pendeta juga bilang, kenapa saya kecil? Lalu diam lu amat. Panggil ibu yang kurus itu. Panggil ibu itu berdiri dengan tangan gemetar. Ibu itu diambil mahkota yang besar, taruh di kepala. Sekali lagi pendeta bilang, kenapa dia? Kenapa harus dia? Lalu dia bilang, sebab setiap kali kamu berkhotbah di dunia, dia duduk di bawah kaki Tuhan, di bawah kakiku, di rumah yang gubuk itu, dia berdoa untuk engkau sebagai pendetanya. Setiap kali kamu KKR, dia yang berdoa, menangis di bawah kaki Tuhan, supaya pendetaku dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi kalau engkau lihat mujizat, itu karena ada seorang nenek yang berdoa. Dan itu saya mau bilang sama saudara, jangan pernah melayani dengan kekuatanmu. Ilustrasi ini menghandang saya bahwa kalau saya dipakai Tuhan, karena ada orang-orang yang berdoa. Dan saya tahu persis beberapa orang di gereja ini yang punya hati berdoa untuk kami, suami istri dan anak-anak. Mereka tidak mengenal waktu, mereka selalu berdoa untuk kami. Jadi kalau pendeta saja butuh didoakan, apalagi saudara. Ada amin. Kalau mau dipakai Tuhan, mulailah dengan doa. Jangan anggap remeh. Jangan sampai saudara mahkota lebih besar dari saya, saudara yang berdoa, daripada saya yang kuar-kuar dengan khotbah saya. Jangan sampai ada jemaat yang masuk di situ suara fals, tapi karena dia pun doa lah yang membuat Anda bermain musik dengan baik di sini. Kalau begitu doa itu penting. Ada amin. Mengapa doa penting? Saya selalu bilang Yesus anak Allah saja berdoa di Getsemani. Siapa saudara? Sekali lagi doa membuat nama daripada Otniel. Tadi saya bilang Otniel itu ternyata bukan siapa-siapa. Otniel bukan jenderal, Otniel bukan kepala pasukan. Tapi saya percaya Otniel berdoa. Dari mana saya tahu? Ya dari ini, Israel berseru dan di antaranya ada Otniel. Otniel dimunculkan. Saya kasih tahu saudara, kita boleh punya bisnis sama-sama. Saya tuh kadang-kadang heran ya orang-orang Bugis. Coba perhatikan orang Bugis. Dompung kios itu beda dengan kita. Kita satu di sini, satu di PDM sana, satu di Epura. Karena kita prinsip dan kalau berdeka nanti kurang laku, betul ya? Tapi coba orang Bugis, jejer, betul jejer. Tapi saudara lihat, orang Bugis pun kios laku terus. Kenapa? Jam 4 dong, apa kabar? Apa kabar?
Allah Akbar, Allah Akbar. Kita jam pagi, Tuhan yang tanya kembali, apa kabar, apa kabar. Dorang lebih dahulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mereka sadar bahwa bangunkan Tuhan lebih cepat, seolah-olah mengatakan berkatku lebih besar. Saya mau bilang sama saudara, kios boleh banyak, tapi engkau bisa kiosmu lebih diangkat Tuhan. Kalau saudara belajar mengenai YouTube, saya kebetulan ada di YouTube, ada satu cara untuk video kita itu dimunculkan. Kalau videomu itu menarik, maka YouTube yang akan bantu kasih sodor ke orang. Beda dengan saya yang tidak terkenal ini. Saya harus WA, tolong pemuda like ya, share dan komen. Tapi katanya video-video yang bagus, yang menarik itu, YouTube bantu untuk kasih sana, kasih ke sana, kasih ke sana. Saya percaya juga yang sama ketika engkau berdoa, Tuhan yang sodorkan kepada orang siapa Anda. Ada amin. Tuhan yang akan sodorkan. Saya kenal ada seorang kaum muda yang saya didik. Banyak orang tidak tahu. Mungkin Kak John juga tidak tahu, Joker tidak tahu. Kalau saudara lihat di GCA ini ada namanya Pendeta Mary Balo. Sekarang som leader di GCA Adonai. Saudara tahu itu keluarga saya yang melayani pertama kali. Saya yang melayani pertama kali. Jadi waktu saya layani mereka, ya biasa saja kami layani mereka. Saya doakan mereka, bimbing mereka. Saya tak nyangka, karena waktu dia dipakai Tuhan di bidang song leader, saya pikir luar biasa. Yang menarik adalah dia kan tidak setelah sekolah pendeta seperti saya. Tapi kalau saya lihat dia sebentar khotbah di Gemit Kefas, sebentar khotbah di kantor. Wow, saya pikir siapa sih dia? Tapi saya mau bilang sama saudara, itulah yang saya bilang, kalau ada doa yang dinaikkan, dimanapun Anda berada, Tuhan yang akan cari saudara, lalu mengangkat ke atas. Orang tidak kenal Anda, tapi waktu Anda berdoa, Tuhan yang akan angkat engkau ke atas. Ada amin. Jadilah pemuda yang berdoa, jadilah orang tua yang berdoa. Karena doa bukan hanya menarik Tuhan datang ke dalam hidupmu, tapi doa membuat Tuhan juga tarik engkau ke atas. Sekali lagi, saya dengar dari pernyataan ini, saya dapat hikmah tiba-tiba, kata-kata hikmah. Doa membuat engkau tarik Tuhan datang ke dalam hidupmu, tapi doa juga membuat Tuhan tarik engkau dari lembah kekelaman naik untuk dipromosikan di atas sana. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saudara, itulah doa. Lalu yang ketiga, saudara lihat ini, yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada saudara, rahasia kita di Bukit Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki roh kerendahan hati. Kenapa saya bilang roh kerendahan hati? Otniel ini bukan siapa-siapa. Otniel tahu diri, dia ini bukan siapa-siapa. Orang yang bisa rendah hati adalah orang yang tahu diri siapa dia. Jadi kalau saudara tahu siapa saudara, maka saudara tidak akan sombong di dalam melayani Tuhan. Saya ini orang yang tahu diri, harus tahu diri. Kenapa saya bilang saya harus tahu diri? Ulang-ulang saya tidak malu, saya selalu bilang di mana-mana. Saya ini sekolah juga nilai-nilai tidak jelas di sekolah. Kuliah juga bukan orang yang pintar, biasa-biasa saja. Lalu secara talenta juga, saya juga bukan talenta yang terlalu luar biasa. Misalnya seperti beberapa pengkhotbah di kota Kupang lagi tenar, saya tidak. Tapi bagi saya, kalau saya dipakai oleh Tuhan, karena saya tahu diri saya siapa. Kadang-kadang saya ingin tuntut Tuhan, Tuhan kasih saya lebih sedikit lah.
Tapi Tuhan kasih tahu saya begini saja, coba lu lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Lihat ke bawah. Waktu saya lihat ke bawah, betul ya, saya ini bukan siapa-siapa. Jadi kalau bisa berdiri di hadapan saudara melayani, kita harus punya satu kata, kerendahan hati. Otniel itu bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada orang yang menganggap Anda bukan siapa-siapa, dengar. Kalau ada orang yang menganggap Anda bukan siapa-siapa, tak perlu rendah diri, tak perlu kecewa. Toh Otniel tadi saya bilang bukan siapa-siapa, tapi hari ini saya khotbah mengenai Otniel. Dimulai dari Otniel yang bukan siapa-siapa. Ada amin? Bagi saya dia adalah orang yang sangat rendah hati. Sekali lagi, Otniel ceritanya pendek tentang dia. Kalau saya jadi Otniel, saya ingin ada di koran-koran besar pada waktu itu, kasih tahu dunia ini gara-gara Otniel. Tapi Otniel tak ada. Ini bukan karena dirinya dia, ini kan ada roh Tuhan yang menghidupi dia. Ini karena Tuhan yang pilih dia. Kalau tidak, Otniel tetap Otniel. Mengerti ya? Saya harus beri hormat kepada saudara ketika saudara dan saya melayani di atas altar ini. Tapi Anda harus tahu bahwa kita dipilih di sini bukan karena kita punya kemampuan, tapi kasih karunia Tuhan untuk kita ada di sini. Haleluya. Dengar baik-baik. Tuhan memang membutuhkan kita, tapi selalu saya bilang, jangan pernah merasa Tuhan butuh kita. Tuhan butuh kita, tapi jangan pernah merasa Tuhan butuh kita. Karena Tuhan bisa bikin dari batu, betul ya? Betul ya? Waktu dia turun menggunakan, kalau orang bilang dia, suruh orang dia bilang, kalau mereka dia, batu-batu pun bisa memuji Tuhan. Kalau begitu sederhana, kalau kita dipakai, mari kita dengan rendah hati berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan mau pilih saya, Tuhan mau pakai saya. Amin. Saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Bukan hanya Tuhan menyelamatkan, Tuhan pakai kita. Ya, kadang-kadang kita agak curi-curi sedikit kemuliaan dia. Saya ingat pada waktu saya khotbah di kantor wali kota beberapa tahun yang lalu. Saya masuk, orang terima saya. Nah, pada waktu Pak Wali Kota duduk di depan, saya disuruh duduk di tempat khusus. Waktu saya duduk di situ, siapa sih saya ini? Baru saya sadar betul ya, kalau bukan kasih karunia itu, siapa sih saya, laki-laki hitam jelek satu ini. Tapi kalau bisa berdiri di situ, kasih karunia. Nah, saudara bisa melayani di sini, kasih karunia. Anda bisa main gitar, kasih karunia. Karena ada banyak orang lihat dari jauh, coba dia bisa, dan dia sudah coba. Jangankan dia main, dia tekan saja sudah bisa. Dia baru tekan saja sudah fals, apalagi dia kasih bunyi. Anda bisa bermain dengan baik, kasih karunia. Anda jangan pikir orang dulu lihat orang saudara melayani di sini, lalu orang tidak ada kagum sama saudara. Orang kagum. Coba bisa begitu. Saya ini dari muda suka musik. Saya suka musik, semua saya suka. Tapi saudara tahu bahwa walaupun saya suka dan sedikit ngerti musik, saya tidak bisa lincah seperti kalian. Betul, saya tidak bisa. Main keyboard saya paksa tidak bisa. Main drum apalagi, main bass apalagi. Saya belajar dahulu lebih. Saya anak Jordan belum lahir, saya sudah lahir dahulu. Dia belum pegang keyboard, saya sudah pegang keyboard. Dia belum pegang gitar, saya sudah pegang gitar. Tahun 91 saya sudah pegang gitar pertama kali. Awal-awal hanya pegang saja. Di mana-mana orang yang melayani saya hanya pegang dia punya gitar. Harapan dapat les dari dia. Tapi tunggu-tunggu tidak. Enak saudaranya lihat YouTube, teng jadi. Kasih karunia. Nah, kalau dapat kasih karunia, masa waktu Tuhan minta, ayo pakai melayani, Anda tidak mau?
Ayo, Tuhan kasih ini, lu ya, saya kasih lu talenta ini. Lalu dia bilang, ingat pakai kembali. Sudah tidak mau, bagaimana tuh? Sudah ngerti di sini? Kasih karunia. Kalau kita sadar bahwa hidup ini kasih karunia, apapun yang kita dapat, kita pasti rendah hati. Kenapa? Kok terima sana? Ada apa? Kan saya sudah cerita waktu saya ke Malang, saya naik mobil bagus. Saya berani sombong tidak? Tidak. Apalagi kalau saya pergi ke arah jemaat di mana yang punya jemaat orang kaya yang saya tinggal. Saya waktu naik mobil saya tidak berani sombong. Kenapa? Turun biar saya turun dari mobil bagus. Jemaat itu tahu yang punya mobil itu yang namanya Ko Agus. Tidak sombong saya, betul? Saya ini bisa sombong kalau orang tidak kenal saya. Misalnya saya turun dari Grab, mobilnya bagus, saya bisa sombong karena tidak ada orang yang tahu. Masalahnya Tuhan tahu saya ini dapat dari Dia. Kalau itu Tuhan, apa kita sombong? Betul? Betul? Talenta semua ini dari Tuhan. Kadang-kadang kita sombong lalu orang bilang, woi, itu bukan mobilmu, itu mobilku. Ngerti? Kalau Tuhan kasih saya bisa khotbah, tak usah sombong. Kalau Tuhan bilang, kau bikin kasih seluruh. Kalau bisa dikasih seluruh, bisa bikin apa-apa. Ngerti ya? Hidup ini kasih karunia. Anda dapat pangkat, Anda dapat kedudukan, dapat berkat, rendah hati, itu titipan Tuhan. Saya selalu bilang hidup ini semua titipan. Semua ini apa? Titipan. Yang nama titipan itu bisa terus ada di saudara, tidak? Tidak. Ingat, Tuhan pakai saudara itu titipan. Kalau yang namanya titipan bersifat sementara. Halo, yang namanya titipan itu sementara. Kalau saudara ambil menjadi milik saudara itu pencuri namanya. Jadi maksud saya begini, Tuhan ini titip saya khotbah misalnya. Saya tidak mau khotbah, dia ambil. Mengerti ya? Kan itu ada dalam perumpamaan talenta. Kalau saudara dikasih berkat apapun, saudara tidak menggunakan untuk melayani Tuhan, hei, saya kasih ingat saudara, dia ambil. Tak usah jauh-jauh, tak usah yang di luar sana yang belum kita dapat. Kita pun diri badan saja. Saudara pun gigi ini titipan tidak? Titipan. Tunggu umur 70, dia ambil itu titipan. Dia ambil. Saudara pun telinga ini titipan tidak? Nanti umur 70 dia ambil sedikit saja. Di umur 70 sehingga cucu bilang, Oma mau pergi mana? Oma mau pergi mana? Dia mulai ambil sedikit-sedikit. Karena itu jangan sombong. Kalau dia ambil satu kali kita nol, kaboa, nol bebek. Mengerti ya? Kalau Tuhan masih kasih, pergunakan dengan baik. Yang terakhir, lalu kita berdoa. Saudara lihat ini yang terakhir. Orang yang sungguh-sungguh memiliki roh Tuhan, atau yang saya sebut sebagai urapan. Bilang urapan. Ayat yang ke-10, ayat terakhir. Saudara lihat ayat yang ke-10. Roh Tuhan menghinggapi dia. Pada perjanjian lama dikatakan roh Tuhan menghinggapi dia. Kalau saudara baca mengenai Saul pernah kayak gila-gila. Saul itu raja Israel pertama. Kalau saudara baca Alkitab, betul ya, Saul kalau dia sudah dirasuki roh jahat, panggil Daud. Daud kata Alkitab dia dihinggapi roh Allah, dia diurapi Tuhan. Saudara tahu dia ambil kecapi, teng tong setan keluar dari Saul. Dia teng tong keluar. Saudara lihat, orang melayani dalam urapan beda. Kita butuh skill, yes. Kita butuh kemampuan, yes. Kita butuh talenta, yes. Tapi lebih daripada itu, di dalam pelayanan gereja harus ada yang namanya urapan.
Urapan yang membuat engkau punya kemampuan di sini diangkat ke sini. Urapan membuat engkau yang nothing menjadi something, menjadi sesuatu, dari tidak ada apa-apa menjadi sesuatu. Jadi urapan itu penting. Dari mana urapan itu datang? Kembali pada poin kedua kata tadi, doa. Ada amin. Saya mau kita mulai dengan hal-hal sederhana. Saya minta saudara yang biasa melayani di sini ya, Bapak minta, Bapak Gembala minta, coba belajar. Anda punya waktu dengan Tuhan setiap pagi, di sambil berdoa untuk pergumulan hidup, kuliah, berdoa untuk Tuhan. Beta ini biasa main musik, tapi Tuhan kasih sedikit lebih setiap hari, maka Tuhan akan mengurapinya. Waktu Tuhan mengurapinya, tadi seperti Otniel, dia bukan siapa-siapa, tapi dia bisa bikin menang Israel. Demikian saudara, kita boleh song leader biasa-biasa. Mungkin orang lihat kita, song leader Nazaret, Nazaret pun pemain musik, ya siapa? Nah, mereka bisa ejek kita. Tapi engkau dalam urapan itu beda. Karena itu yang dipentingkan, urapan Tuhan. Nah itu tidak berarti bahwa sudah Bapak yang penting kau nyanyi, seakan yang penting urapan. Bukan. Kita berlatih penting. Berlatih nyanyi, berlatih musik itu sebabnya saya beberapa saat kan saudara tahu saya berdiri sini agak marah-marah sedikit. Itu penting. Tapi jauh daripada itu lebih penting adalah urapan Tuhan. Waktu Tuhan mengurapi saudara, ada satu pasti terjadi. Ada. Saya pernah bersaksi di sini. Saya tutup dengan kesaksian saya. Pada tahun 90 ya, ketika saya kuliah. Ini hanya contoh ya. Saya tidak sedang bicara kesombongan, karena ini sudah lama juga. Ini sudah usang. Ini cerita lama. Kebetulan saya diminta untuk memimpin pujian, dan hari itu saya berdoa, saya ambil waktu berdoa, dan seperti biasa kebaktian sore, saya masih ingat. Tiba-tiba lawatan Tuhan terjadi. Saya ingat persis, gembala sidang itu bilang begini. Jadi ketika lawatan Tuhan terjadi, gembala sidang maju. Seperti biasa, harusnya dia khotbah. Dia bilang begini. Memang akhirnya dia khotbah, tapi dia bilang, kalau ikut mau saya tidak mau khotbah lagi, karena rasanya cukup sudah lawatan Tuhan. Itu sejarah dalam hidup saya, belum pernah saya alami hari ini lagi. Mengerti ya? Saya alami itu satu kali, tetapi itu telah menyadarkan saya bahwa yang penting adalah urapan Tuhan. Urapanlah yang membuat kita lebih berwibawa. Urapanlah yang membuat kita lebih berkarisma. Urapanlah yang membuat kita lebih luar biasa di dalam melayani Tuhan. Petrus, murid-murid Yesus yang lain, sebelum mereka diurapi Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka adalah para hamba-hamba Allah yang punya skill masing-masing. Betul ya? Namun tetap melahirkan para penakut-penakut. Waktu mereka belum dijamah Roh Kudus di loteng Yerusalem, Petrus paling besar. Ada apa-apa, dia paling depan. Tapi satu waktu Tuhan berulang-ulang marah dia. Waktu dia bilang, orang lain akan lari, saya tidak. Tuhan, stop. Lu pertama orang yang menyangka. Waktu Yesus jalan di atas air, saudara lihat, paling tampil paling depan. Beta jalan dahulu, dia jalan. Tapi saudara tahu, pada waktu Yesus disalib, orang pertama yang menyangkal Yesus Petrus. Tapi waktu dia diurapi Tuhan, dia yang tak ada apa-apanya. Alkitab bilang dalam Kisah Para Rasul, sekali dia khotbah dalam pengurapan, orang dijamah Tuhan, orang biasa
jadi orang luar biasa. Hasil dari urapan. Urapan adalah hasil dari penyerahan diri dan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati, dan mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama.